والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan sama-sama baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keberadaan kita di tempat yang paling mulia ini Allah muliakan kita. Di tempat yang terbaik ini Allah limpahkan kebaikan kepada kita, dan Allah jadikan kita serta keturunan kita orang-orang yang mencintai ilmu. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan kita nikmati, kita syukuri hadir di majelis yang paling mulia ini, dan mudah-mudahan dari segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita pandai mensyukurinya. Salat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Sudah tentu kita tidak mungkin tidak bersedekah, karena memang banyak kesempatan kita untuk melakukan kebaikan. Sedekah di sini tidak hanya kaitannya dengan harta. Justru sedekah ini adalah sifatnya umum. Artinya kalau kita tidak punya duit bukan berarti nggak bisa sedekah. Ya. Justru banyak kesempatan yang bisa kita lakukan. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man goda ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu fil jannah nuzulan kullama goda aw raha. Siapa yang berangkat di pagi hari ke masjid atau kembali dari masjid, ya kan ke masjid kita pulang ya, nggak di masjid terus. Raha, kembali dari masjid, a'addallahu fil jannah, Allah akan siapkan baginya di surga itu hidangan setiap dia berangkat ke masjid dan setiap kembali ke masjid. Jadi berangkat ke masjid ini ada upahnya, ya. Cuma upahnya memang kalimatnya dengan nuzulan, yaitu hidangan yang akan diberikan nanti di surga. Makanya melakukan kebaikan ini harus sabar. Untuk mendapatkan kebaikan itu kita harus sabar melakukan. Sama dengan orang mendapatkan harta. Kalau dalam hadis mencari harta itu bukan sabar, capek. Ngumpulin harta tuh capek. Belum tentu dapat lagi.
Ya. Jadi bahasanya orang yang mengumpulkan harta itu capek. Maka kalau orang mau banyak harta harus siap capek. Orang yang mau masuk ke surga ya itu harus sabar. Kalau orang sabar capek enggak? Orang capek belum tentu sabar. Orang sabar pasti capek, cuma menikmati, namanya juga sabar. Nah, makanya membedakan ketika kita mau mendapatkan surga, kita harus sabar dalam ibadah. Orang yang duitnya banyak, itu pasti belanjanya banyak. Kalau belanjanya banyak, capek nggak? Bapak ke mall gitu, duit Bapak banyak, pasti belanjanya banyak, pasti lebih lama, pasti lebih capek. Sama dengan Bapak kalau ilmunya banyak, juga capek. Cuma capeknya itu menikmati ilmu dengan sabar. Nah, maka ketika kita berangkat ke masjid, ya, itu sudah tentu capek. Dan setiap langkah yang kita lakukan ketika berangkat ke masjid, langkah pertamanya ampunan Allah, langkah keduanya adalah Allah naikkan derajat kita. Jadi semakin banyak langkahnya, semakin banyak ampunannya. Maka ke masjid tidak ada alasan jauh. Jadi kalau ada kenapa ente kemana ke masjid? Jauh, itu nggak ada alasan. Justru yang jauh itu mestinya menikmati. Cuma memang resikonya kalau jauh lebih cepat berangkatnya. Tapi pahalanya lebih banyak, ampunannya lebih banyak. Makanya tidak ada alasan orang untuk tidak ke masjid karena jauh dari rumahnya. Nah, maka berangkat ke masjid, langkah kita itu adalah bagian dari sedekah. Perjalanan kita itu adalah langkah-langkahnya memiliki nilai sedekah. Wal murad huna adzahab mutlaqan raha min ar-rah wa huwa al-masir ila akhirin nahar. Jadi waktu kita ke masjid itu bahasanya adalah pagi dan sore. Duhur, subuh itu pagi. Hitungannya subuh, duhur. Asar itu udah sore. Ya. Maka dua kalimat ini, perginya pagi, pulangnya sore, pengertiannya adalah memang kita berangkat ke masjid waktunya sekitar itu. Maka untuk mendapatkan nilai kebaikan dari masjid tadi adalah fadlu dhahab ilal masjid. Keutamaan berangkat atau jalan ke masjid. Jalannya ini baru jalannya, Pak. Ya. Jalannya saja kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan nilai kebaikan dari Allah. Begitu masuk ke masjid, menunggu waktu sholat, apalagi ya, ketika Bapak berangkat ke masjid dan belum waktunya sholat atau sudah melaksanakan qobliyah tapi belum iqamah, menunggu sholat, itu malaikat mendoakan kita, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Yang berdoa malaikat. Kata malaikat, ya Allah ampuni dia, ya Allah berikan kasih sayang kepada dia. Makanya selama kita masuk masjid dan sampai kita keluar dari masjid, kalau kita masih betah di masjid, itu malaikat tetap mendoakan kita. Sekarang malaikat masih tetap mendoakan kita. Ya. Dengan kita sabar di masjid, ya. Makanya kadang-kadang ada orang yang nggak sabar di masjid, Allahumma lantas kabur aja. Ya, kan Allahumma antas salam. Ya. Makanya
Kalau jadi makmum itu hormatilah imam. Ya. Kalau belum Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahaina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Jangan bangun dulu. Karena gerakan kita setelah sholat itu baru boleh bergerak setelah baca kalimat itu. Ini kadang istighfar baru 2 kali aja udah 2 sab hilang. Jadi hormatilah imam, ya, jangan bangun dulu. Kecuali tadi sudah Allahumma antas, karena memang di situ posisi kita dari duduk tahiyat akhir berubah menjadi sila seperti ini, atau terserah Bapak mau duduknya model bagaimana. Itu untuk menghormati imam. Kadang-kadang imam ditinggalin aja. Ya memang itu bedanya antara ketika kita jadi imam, antara imam yang jahron dan sirron. Jadi habis sholat, assalamualaikum, nggak ada suaranya. Dengan imam yang astagfirullahaladzim. Dua-duanya benar, tidak salah. Cuma tergantung kebiasaan kita aja. Ya. Maka usahakan sebelum kita membaca Allahumma antas salam sampai akhir, ya, jangan bergerak dulu. Terutama ketika imam yang jahron zikirnya bersuara, hormati. Ini kadang-kadang imam masih astagfirullahaladzim udah sholat sunat aja. Bukan di sini, di masjid saya. Jadi imam baru astagfirullahaladzim dia langsung udah bangun langsung sholat sunat aja. Padahal sunnahnya kan tidak begitu. Sunnahnya berzikir dulu, berdoa dulu, ya, baru dilanjutkan dengan sholat ba'diyah. Ini berangkat ke masjid, makanya model kita ini nikmati perjalanan ke masjid. Ya. Bergerak dari rumah ke masjid, menikmati perjalanan karena langkah-langkah kita itu ada nilainya di hadapan Allah. Sholatnya belum tentu, ya, sholatnya tahu sendiri kan ya. Kadang-kadang baru sholat kunci motor lah, ingat macam-macam. Ya, tapi nilai kebaikan begitu kita melangkah, makanya usahakan dari rumah itu kita sudah wudu. Ya, usahakan dari rumah sudah wudu, sudah suci. Ya. Dan kita keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah minimal. Dengan seperti itu kita dikawal oleh malaikat, setan sudah tidak bisa menggoda. Apalagi yang doanya panjang, bisa menikmati. Karena bagaimanapun doa yang kita lakukan itu akan mendapat perlindungan dari malaikat. Yang lain Rasul menyatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ini agak panjang hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulamai minan nas alaihi shadaqatun. Kullu yaumin tatlu'u fihi asy-syamsu. Ta'dilu bainal isnaini shadaqatun. Wa tu'inu rajula fi dabatihi fatahmilahu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqatun. Wal kalimatu thayyibatu shadaqatun. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila shalah shadaqatun. Wa tumitul ada minat tariq shadaqatun. Muttafaqun alaih. Rasul menyatakan setiap sendi dari manusia itu harus bersedekah. Sendi, di tangannya ada sendinya tuh. Ya, 1, 2. Berapa sendi kita punya, Pak?
Ya, 360. Nggak usah dihitung, pasti nggak ketemu. Ya, tapi Rasul sudah menjelaskan itu. Ya, saya nggak tahu, dokter juga tahu nggak tuh yang 360 itu mana tuh sendi-sendi. Ya. Setiap sendi itu harus bersodakoh. Yang 360 itu harus bersodakoh. Kula yaumin, setiap hari. Nanti dalam riwayat lain, bagaimana sendi-sendi itu bisa bersodakoh padahal ada 360. Ternyata dari sendi 360 yang itu supaya bersodakoh setiap hari cukup di-cover dengan sholat duha 2 rakaat. Saya nggak tahu kalau orang sakit pinggang itu karena kurang duha atau apa, saya nggak tahu. Karena salah satunya karena kurang sodako maka sendinya jadi sakit. Ya, mudah-mudahan tidak begitu. Kan sekarang banyak itu urat kejepit, ya kan? Urat kejepit itu. Ya, saya tidak tahu itu gara-gara kurang duha atau apa, kurang sodako. Karena dari 360 itu, ya, itu dianjurkan untuk bersodakoh. Maka dalam riwayat lain, bagaimana 360 itu bersodakoh? Ternyata bisa diganti dari 360 sendi sudah bersodakoh dengan sholat duha 2 rakaat. Ta'inu ta'dilu bainal isnain sodakoh. Mendamaikan orang yang suka ribut berantem. Pernah tetangga bapak berantem gitu? Gara-gara jalan air, gara-gara apalah, ya, nggak usah berantem, damaikan. Itu sodako. Ya. Pak RT, Pak RW itu yang kadang-kadang malam-malam cerita Pak RT, ada tetangganya suami istrinya berantem. Suami istri berantem biasa sebetulnya, cuma jangan kencang-kencang mestinya ya. Ya. Tapi kalau itu terjadi, ya, maka kalau orang mendamaikannya itu adalah bagian dari sodako. Wa tu'inu rajul fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sodako. Menolong orang yang mengangkat barangnya. Nih, kalau di pasar orang nolong angkat barangnya. Cuma kalau dia ngarepinnya duit doang, mestinya niatnya nolong, biar pahalanya dapat, duitnya dapat. Itu sodako. Ya, ini menjelaskan tentang apa yang bisa kita lakukan dalam hidup ini untuk mendapatkan nilai pahala di hadapan Allah. Bukan hanya mendapatkan uang, tapi mendapatkan sawab, mendapatkan ajrun, mendapatkan pahala. Kebetulan dapat duitnya, alhamdulillah. Ya. Karena bagaimanapun kita melakukan aktivitas kita itu kan sebetulnya semata-mata itu adalah bagian dari ibadah. Bukan semata-mata untuk mendapatkan uang. Karena harus kita akui, tidak semua yang kita kerjakan itu mendapatkan uang. Berharap kalaupun tidak mendapatkan uang, mendapatkan pahala kebaikan. Apalagi uangnya dapat, pahalanya dapat. Ini kembali kepada niatnya. Ya, innamal a'malu bin niyah. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap yang dilakukan oleh seseorang itu tergantung niatnya. Apakah dia niatnya untuk mendapatkan pahala atau untuk mendapatkan harta? Waktu itu orang mau jadi presiden gitu ya.
Kira-kira niatnya apa tuh? Anggap aja kita kira-kira aja. Dia kalau niatnya mau berbohong mulu ya dosanya dapat. Ya, artinya setiap apa yang mau kita lakukan itu harus ada niatnya. Termasuk kalau Bapak makan niatnya apa? Bapak kan kita kan tiap hari makan nih, niatnya apa? Ya lapar biar kenyang gitu kan ya. Selesai enggak? Kita niatnya makan itu adalah untuk ibadah agar badan kita sehat. Agar ruku sujud kita kuat. Baru dapat pahala itu. Ya, kalau kenyang pasti. Sekarang kenyangnya itu karena makan atau karena Allah bikin dikenyangin sama Allah? Oh, makan nih. Kenyang. Kenyangnya karena makanan atau Allah yang menjadikan kita kenyang? Nah, di sini lagi ya. Karena seluruh keadaan harus kita yakini. Kalau Allah tidak menggerakkannya, tidak dan lain sebagainya tidak akan terjadi. Makanya setiap gerakan kita ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Gerakan itu akan terjadi semata-mata karena gerakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya kalau makan ya makan aja enggak apa. Bismillah niat ya Allah, jadikan makanan ini sehat, jadikan makanan ini kuat untuk ibadah kepada Allah. Dengan niat begitu, maka kita mendapatkan pahala. Karena yang memberi makanan kepada kita siapa? Allah. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Dialah yang memberikan makan kepada kita ketika kita lapar. Yang jadi masalah Bapak lagi kenyang makan juga sih. Ya, makanya kan ada, walaupun bukan hadis, sebetulnya itu adalah keputusan atiba para dokter. Jadi makanya ada makan itu ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Kalau kita teorinya balik, lagi kenyang makan, kalau belum kekenyangan belum berhenti. Padahal teorinya tadi makan itu, makanya kan makan yang enak tuh kapan makan yang enak? Lagi lapar. Ya. Alju idam itu apa ya? Lauk. Lauk makanan enak itu waktu lapar. Makanya orang kalau sering makan pasti jarang nikmat makannya. Ya. Tapi kalau orang makannya jarang nikmat makannya. Nah, kembali ya. Menolong orang lain menaikkan barangnya ke kendaraannya. Itu adalah saudara. Ya, saudara-saudara kita yang ya sebut saja yang kuli di pasar, itu sebetulnya kalau dia niat menolongin itu pahalanya ada, duitnya dapat. Ya. Kalau di kereta itu, porter-porter itu di kereta atau di pesawat ya ada itu di kereta naikin dari ini ke sampai kereta itu ya berapa harganya Mas? 30.000. Dia bilang emang harganya rata-rata umum segitu ya. Karena kelihatannya dia barangnya kanan kiri ya, insya Allah kalau kita niatkan menolong orang insya Allah. Jadi kadang-kadang kan pikirannya apa? Duit aja ya, itu memanage apa yang kita lakukan agar akhirat dapat, dunia dapat. Dalam hal apapun. Ya. Wal kalimatut thayyibah shadaqah. Kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Artinya zikir. Ya. Makanya kalau shadaqah duitnya dikit, zikirnya yang banyak. Ya. Biar sodakohnya banyak. Karena
kita hidup ini hanya punya amal kita. Dengan uang kita bisa keluarkan infak sedekah. Dengan berzikir sebanyak-banyaknya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina dzikran katsiran. Hai orang beriman, berzikirlah, zikir sebanyak. Maka saya kadang-kadang Masya Allah ya, di masjid kok pada buru-buru pulang aja mau kemana. Ya apalagi nambah zikir. Ya, tenang ya Allah. Ngobrol dengan Allah, ya Allah dosa saya banyak. Utang saya juga banyak lagi ya Allah. Gitu ya. Kita ngomong sama Allah gitu ya. Ya rasanya tenang kita ngobrol dengan Allah. Ini ngobrol dengan Allah aja udah ogah banget. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila shalah shadaqah. Nah, tadi yang saya katakan, setiap langkah yang kita lakukan menuju salat itu sedekah. Setiap langkah. Langkah yang kita lakukan dari rumah kita menuju masjid, ya. Menuju masjid. Maka saya katakan tadi tidak ada alasan, ya, orang menyatakan tidak ke masjid karena jauh dari rumahnya. Tidak ada alasan. Karena ada riwayat malah luar biasa, ya. Ada riwayat itu orang berangkat ke masjid. Ketika sakaratul mautnya dia bilang kenapa tidak lebih jauh. Ketika sakaratul mautnya dia bilang kenapa tidak lebih jauh. Ya. Ternyata dia melihat pahala, ya, ketika sakaratul maut. Tapi coba nanti kalau nggak percaya sakaratul maut, ya. Ketika sakaratul maut dia bilang kenapa tidak lebih jauh? Karena perjalanan dia itu dalam riwayat itu dari masjid ke rumah 3 jam. 3 jam jauh apa dekat? Sini Bandung ya. Itu dia jalan. Tapi ketika dia sakaratul maut bilang kenapa tidak lebih jauh? Padahal udah jauh banget 3 jam ini. Karena pahala yang segitu kelihatannya waktu kita sakaratul. Makanya Bapak nanti kalau sakaratul maut jalan dari rumah ke masjid diperlihatkannya. Apalagi yang dekat kagak nyampe juga ya. Ya, akan menyesal nanti. Maka mudah-mudahan penyesalan kita ini nanti ketika sakaratul maut kita bukan tidak melakukan, tidak banyak melakukan saja. Ya, kalau tidak melakukan ngeri juga nanti. Ya, kalau kita melakukan tapi tidak maksimal, minimal kayak tadi. Kenapa tidak lebih jauh? Padahal itu udah jauh banget. Ya. Makanya kita sekali lagi jangan merasa rumah kita jauh dari masjid. Kalaupun jauh, alhamdulillah. Karena jarak jauhnya itu akan memperbanyak ampunan dan dinaikkan derajatnya. Bikulli khutwatin tamsya ila shalah shadaqah. Setiap langkah kita jalan menuju tempat sholat itu sedekah. Belum lagi sambil jalan langkah kita sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Masya. Ya. Terus kita menyebut nama Allah dari setiap langkah kita. Ya. Karena memang sebenarnya banyak pintu-pintu kebaikan. Ringan, tapi kadang-kadang kita kurang menikmati. Ya. Kurang merasakan bahwa langkah kita itu sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Wa tumitul ada minat thoriq shadaqah.
dan menyingkirkan bahaya dari jalan itu juga sodako. Ada kasus di mana supaya bannya bocor ditaruhin paku. Ya, itu lain lagi kalau itu. Ya, tapi justru apa yang akan membahayakan orang lain kita singkirkan. Maka ada orang yang bawa besi dia besar itu. Ya begini aja itu, ntar apa-apa nempel ke situ. Coba kalau niatnya, masya Allah. Lagi-lagi soal niat ya. Kalau niatnya itu bahwa yang dia ambil paku atau apa itu semata-mata untuk menyelamatkan orang, masya Allah, luar biasa. Iya kan? Karena itu nempel tuh berapa paku itu saya lihat. Dia. Tapi dia ngarepinnya pakunya banyak, tinggal di kilo. Coba kalau niatnya apa yang akan membahayakan orang akan saya ambil. Nah, makanya perhatikan niat-niat kita dalam melakukan apapun. Ya, karena bahkan bisa jadi niatnya doang, belum amalnya, itu sudah ada pahalanya. Ya, niatul mar'i khairun min amali. Niat seseorang itu lebih baik dari amalnya. Apa yang akan terjadi besok kita sudah niatkan sekarang. Mau bangun sholat tahajud kita niatkan. Bangunnya jam 7. Ya, insya Allah sudah dapat pahalanya. Sampai begitu. Maka niat ini menjadi penting dalam setiap aktivitas kita. Innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ali sittina wa salasatina mi'ati mufsalin. Diciptakan oleh Allah setiap manusia 360 sendi. Faman kabbarallaha wa hamidallaha wa hallalallaha wa sabahallaha wa astaghfarallaha wa azza wa jalla hajran antarikin nas au syaukatan au aduman antarikin nas au amrin bima'ruf au nahyin anil munkar. Ada dusitina wa salasumia fa innahu yumsi yaumaidin wa qad jahzaha nafsuhu anin nar. Allah ciptakan 360 sendi. Karena sendi kita itu banyak, maka siapa yang berzikir Allahu Akbar, siapa yang berzikir Alhamdulillah, siapa yang berzikir La ilaha illallah, siapa yang berzikir Subhanallah, siapa yang membaca istighfar, maka juga termasuk orang yang menyingkirkan apa yang ketemu di jalan yang membahayakan manusia atau memerintahkan kepada yang baik dan mencegah kepada yang mungkar. Kalau itu semua dilakukan qad jahzahu nafsahu aninnar, maka dia sudah dijauhkan dari siksa api neraka. Karena ini masuknya bagian dari sodako. Makanya perbanyaklah tasbih, tahmid, tahlil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Itu kalau kita membaca itu ibarat nyangkul. Karena surga itu masih kosong, Pak. Tanahnya masih kosong. Perlu ditanemin sama kita. Nanamnya gimana? Tadi. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. Nah, nanti panennya baru ketemu di sana. Bapak udah nggak nyangkul kan, enggak ya? Ya, masih ada yang nyangkul di belakang rumahnya kali ada. Nah,
Kalau nggak ada, nyangkulnya itu aja. Subhanallah, walhamdulillah sampai akhir. Itu nyangkulnya, nanti panennya di surga. Karena tanah surga masih kosong dan dia subur tanahnya. Cara nyangkulnya dengan berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jadi kalau nggak punya tanah, nggak usah pakai cangkul itu, pakai tasbih aja. Itu beberapa amalan yang kaitannya punya nilai sedekah. Dalam pembahasan yang lalu kalau sudah saya jelaskan, orang miskin tidak punya duit, dia ngiri sama orang kaya. Karena bagi orang miskin dianggap sedekah cuma duit. Ternyata sedekah itu juga kaitannya dengan berzikir. Bahkan ngelonin bini juga sedekah. Saking, makanya kan ada kan orang-orang di kampung yang jarang itu anaknya banyak gitu. Sedekah mulu dia. Iya. Kerjaannya nggak ada, ya. Akhirnya brojol lagi. Iya. Beda dengan orang di kota ya. Lebih banyak keluar rumah, akhirnya orangnya kaya, anaknya cuma 2. Ya, walaupun saya nggak tahu di tempat lain mungkin ada juga sih. Ya, saya nggak tahu, itu yang kelihatan begitu, orang-orang kaya kan begitu ya, anaknya 2 di Kalimantan, 2 di Sulawesi, Kalimantan ya, tidak apa-apa. Ya, karena memang itulah sampai Rasulullah menjelaskan supaya orang-orang yang tidak punya uang ini tidak putus asa. Karena banyak jalan menuju kebaikan. Dan ternyata orang-orang tua kita dulu anaknya banyak. Ya kan? 8, 5. Sekarang paling banyak anak 3 itu udah banyak gitu. Ya. Artinya apa? Ternyata banyak anak memang banyak rezeki ya. Kalau sekarang beda nih. Banyak anak banyak apa? Itu beda ini. Ya, masya Allah. Ya, padahal Allah itu adalah akan memberikan rezeki. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Suruh anak kamu sholat dan sabar melakukannya. Kami akan memberikan rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Makanya salah satu sumber rezeki kita adalah dengan taat melaksanakan ibadah sholat. Orang udah sholat enggak, rezekinya macet juga. Nah, riwayat yang lain kaitannya dengan sedekah. Ya. Lagi sedekah bukan duit ya, sedekah bukan duit. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqad ra'aitu rajulan yataqallab fil jannah bi syajaratin qata'aha min dhuhri thariq kanat tu'dil muslimin. Rawi Muslim. Kata Rasulullah, aku melihat seseorang yang qalib ya, berenak-enakan di surga. Apa penyebabnya? Nah, sebab dia masuk surga adalah bi sajaratin qata'aha min dhuhri thariq kanat tu'dil muslimin. Sebab dia masuk surga itu karena dia memotong pohon itu di tengah jalan yang kata dia ini pohon akan membahayakan orang. Dia niatkan, dia potong supaya tidak membahayakan orang lain. Dia potong pohon. Lalu dalam riwayat dia masuk surga. Ini hadisnya orang PU ini mesti. Iya, kalau orang PU saya pernah ceramah tuh, antum ini kerja itu cuma saya bilang jangan tinggalkan sholat. Iya, kalau sholat ditinggalin kita rada susah memahaminya. Ya, orang-orang yang
Itu jalan Pak, ya Allah, jalan kalau berlubang, motor jatuh mati. Itu dosa orang PU itu. Apalagi jalan tol rusak, ya, bayar dia rusak, dosa itu. Karena membahayakan orang lain. Dia nggak tahu, nggak mungkin. Pasti ada. Gampang sekarang melihat jalan rusak tuh tinggal pakai alatnya, ketahuan kan. Tapi sebaliknya kalau dia niatnya membereskan jalan itu untuk menyelamatkan orang, nah ini contohnya orang masuk surga yang qalib fil jannah. Yang qalib itu artinya kalau kita di kasur yang bolak-balik gitu. Sebabnya dia masuk surga fi sajaratin qata'aha min dhahri thariq kanat tubdil muslimin. Dia memotong pohon di sekitar jalan yang dia bilang ini akan membahayakan orang lain. Rawahu Muslim wa fi riwayatin marra rajulun bi gusni sajaratin ala dhahri thariq faqala wallah la an hayanna hada anil muslimin la yudihim fa udkhilal jannah. Wa fi riwayatin lahuma bainama rajulun yamsi bi tariqin wajada gusna syauqin anit tariq fa akharahu fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu. Riwayat lain, seseorang lewat lalu dia melihat dahan pohon di jalan. Lalu kata dia, Allah, demi Allah, ini akan membahayakan orang lain. Maka saya potong. Kalimatnya ada Allah, oh ya Allah. Ini bahaya ini kalau nggak saya potong bahaya ini. Bisa membahayakan orang lain. Dia potong, fa'udkhilal jannah. Ini riwayat lain. Maka gara-gara memotong pohon tadi dia masuk surga. Riwayat lain bainama rajulun yamshi bi tariq wajada gusna syauqin anit tariq fa akharahu. Ketika seseorang berjalan lalu dia melihat pohon yang itu banyak durinya, dia geserin supaya tidak kena orang lain. Fasyakarallah, Allah bersyukur. Bayangin kalau Allah sudah kalimatnya fasyakarallah, Allah berterima kasih kepadanya. Akhirnya apa? Fagoparollah, lalu Allah ampuni. Ya besok Bapak rajin nyapu dah kalau gitu. Ya nyapu di jalan gitu niatnya, kali jangan sampai ada paku atau apa yang membahayakan orang. Niatnya begitu, menyelamatkan orang lain. Ya. Ini kenapa sampai dikatakan masuk surga? Karena hanya mengharapkan dari Allah. Ini nggak ada orang PU di sini atau ada mantan PU. Kasih tahu sama PU itu, ya. Kalau perlu suruh ngaji ke sini, ini dalilnya ada nih. Biar masuk surga. Nggak usah dikir panjang-panjang, kalau dia yang penting sholat, cari pohon yang bahaya. Cari tuh jalan-jalan yang berlubang. Cepat. Ya, karena itu akan membahayakan orang lain. Inilah beberapa hal ya yang bisa memberikan segala kebaikan kepada kita. Amalannya sebetulnya enteng-enteng saja, ya kan? Tapi amalan yang enteng itu hanya berharap balasan dari Allah. Kan ada riwayat lain, seorang perempuan PSK yang memberikan anjing kehausan, dalam riwayat dia masuk surga. Jangan dilihat anjingnya Pak, awas. Ya, habis ini Bapak nyari anjing, jangan. Dilihat dari balasannya, tidak berharap dari yang kita tolong. Ya kan?
Bapak nolongin anjing, kata anjing, ntar gua kasih apa? Kagak, gak dapat. Apa yang bisa diharapkan dari seekor anjing? Apa yang diharapkan dari dahan pohon? Gak bisa diharapkan. Tapi kita lakukan ini berharap kepada Allah. Jangan sampai kita salah niat. Sampai tadi dengan memotong pohon saja kita dimasukin ke dalam surga. Syakarallahu lahu. Allah bersyukur, berterima kasih. Masya Allah. Padahal kita sholat belum tentu Allah berterima kasih. Ada riwayat itu kalau orang sholatnya nggak benar tuh ibarat lap dilemparin ke mukanya. Sholat ente nggak benar. Makanya kita tetap sholat, tapi juga banyak berbuat di sekitar kita. Kaitannya dengan muamalah. Ibadah sholat ya, karena sholat itu adalah amalan yang akan pertama kali dihisab. Efek sholat itu adalah kita bisa menolong orang lain, menyelamatkan orang lain, membantu orang lain. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan kaitannya bagaimana kita selalu mendapatkan nilai kebaikan yang disebut dengan sedekah. Ya. Ini ngelilingin apa? Ini apa namanya? Jahe. Nah, itu kalau Bapak lihatnya sedekah pahalanya banyak. Coba kalau biasa ada jahe kagak ada jahe, mana kagak ada jahe. Tapi yang ngelilingin jahe, masya Allah, itu bagian dari sedekah. Maka cari betul, ya, cari celah melakukan kebaikan, idkhalus surur, memberikan kesenangan kepada orang lain. Itu min asbabi dukhulil jannah. Ya, sebab masuk surga itu adalah memberikan kesenangan kepada orang. Senang, dibikin senang. Makanya kan dalam tetangga jangan sampai menyakiti tetangga. Ya, jadi kalau ada tetangga itu ngeselin, tenang aja Bapak, jangan ngeselin dia. Biarin Bapak sabar aja dikeselin. Ya, itu berarti Bapak tetangga yang baik insya Allah. Saya kira ini ada yang menambahkan atau bertanya mungkin? Cukup? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim astaghfirullahaladzim Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sallallahu radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina benar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.